Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dia Sila Latif dari Jatinangor Research Center. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang visualisasi data menggunakan Excel. Sebelumnya, apa sih visualisasi data itu? Visualisasi data adalah salah satu komunikasi visual modern yang dapat menjadi solusi menyajikan suatu data agar lebih mudah dipahami. Dari segi bahasa, bisa diartikan tampilan visual berupa grafis dari informasi dan data tertentu. Jadi, secara singkat, visualisasi data ini digunakan untuk mempermudah menyampaikan suatu informasi terhadap masyarakat luas. Selanjutnya, visualisasi data itu beragam. Di antaranya ada pie dan donut chart, kemudian ada bar dan atau kolom chart, kemudian ada line chart, ada histogram, scatter plot, dan masih banyak lagi. Yang pertama akan kita bahas adalah pie dan donut chart. Nah, pie dan donut chart ini biasanya digunakan untuk menampilkan kontribusi setiap nilai yang dimasukkan. Dengan menggunakan pie dan donut chart, kita dapat melihat hasil data dalam bentuk persentase. Kemudian akan kita lanjutkan atau saya tunjukkan bagaimana cara membuat pie dan donut chart di Excel. Nah, pada kali ini saya mempunyai contoh data, yaitu ada jumlah siswa SMA dalam kelompok mata pelajaran. Ada kelompok matematika dengan jumlah 54 siswa, kemudian ada biologi dengan jumlah 67 siswa, fisika 32 siswa, kimia 29 siswa, dan seni sebanyak 87 siswa. Maka untuk membuat pie dan donut chart, yaitu kita harus memblok data yang akan kita buat. Kemudian setelah diblok, kita masuk ke insert. Kemudian di sini ada pilihan pie chart. Nah, pie chart ini ada dua pilihan, ada 2 dimensi ataupun ada 3 dimensi. Nah, setelah itu di sini kita bisa ganti judul pie chart-nya menjadi sesuai dengan data teman-teman semua. Misal, jumlah siswa SMA dalam kelompok mata pelajaran. Nah, di sini di bagian desain juga bisa teman-teman pilih model pie chart yang seperti apa. Di sini ada yang muncul persentasenya dan berbagai variasi lainnya. Gitu. Kemudian untuk membuat donut chart sama, yaitu kita blok terlebih dahulu datanya, kemudian masuk ke insert dan kita pilih di sini ada donut chart. Nah, kemudian bisa kita pilih variasinya yang ingin kita gunakan. Dan di sini juga bisa diubah judulnya menjadi sesuai dengan data yang kita gunakan. Di sini terlihat bahwa matematika memiliki persentase sebanyak 20%, kemudian ada biologi sebanyak 25%, fisika 12%, kimia 11%, dan seni 32%. Begitu. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bar dan kolom chart. Bar chart atau kolom chart ini biasa juga disebut dengan diagram batang yang memiliki fungsi untuk membandingkan nilai dalam bentuk berbagai kategori. Pada grafik batang, lebar pilar yaitu diatur agar tidak terlalu besar atau bisa kita lihat ada jarak gitu ya antar batangnya. Nah, ini dimaksudkan karena satu kolom atau batang dengan batang lainnya itu menggambarkan kategori yang berbeda. Kemudian kita akan masuk kepada contoh menggunakan Excel. Nah, pada contoh kali ini kita menggunakan data yang sama, yaitu jumlah siswa SMA dalam kelompok
mata pelajaran. Nah, data ini sudah berbentuk kategori dan bisa kita mulai untuk membuat bar atau kolom chart. Yang pertama sama, kita blok dulu datanya terlebih dahulu, kemudian masuk ke insert, dan kita pilih di sini ada, nah ini ada bar chart, ada 2 dimensi dan 3 dimensi pula. Kemudian kita bisa memilih bentuk atau model yang diinginkan ya, sesuai dengan masing-masing teman. Kemudian kita bisa ganti juga judulnya. Nah, untuk membuat kolom chart juga sama, yaitu tinggal kita blok, masuk ke insert, dan di sini ada kolom chart. Bar chart dan kolom chart ini memiliki tampilan yang sama, yang membedakan hanya jika bar chart yaitu bar berbentuk vertikal, sedangkan untuk kolom chart yaitu berbentuk kolom atau horizontal seperti itu. Di sini bisa kita ubah judulnya, kemudian bisa kita pilih juga model yang kita inginkan. Selanjutnya, kemudian akan kita bahas mengenai line chart atau diagram garis. Line chart ini paling tepat digunakan untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Biasanya sumbu X biasanya mewakili periode waktu, dan sumbu Y biasanya menggambarkan nilai atau kualitas. Nah, karena visualisasinya yang simple ini, biasanya line chart ini digunakan untuk banyak garis sekaligus atau dengan beberapa kategori seperti itu ya. Nah, ini juga mempermudah penggambaran data tren dari beragam kategori. Baik, kita akan masuk langsung kepada contoh di Excel. Nah, pada contoh kali ini saya mempunyai data berupa tren waktu ya, atau data deret waktu, yaitu ada dalam 5 hari berapa jumlah kendaraan yang melintas. Yang pertama ada 1 Januari ada 54 kendaraan, 2 Januari ada 67 kendaraan, 3 Januari 32 kendaraan, 4 Januari 29 kendaraan, dan 5 Januari dengan 87 kendaraan. Nah, untuk membuat line chart sama, kita blok datanya, kemudian masuk ke insert, dan di sini ada line chart. Nah, line chart ini banyak bentuknya ya, ada berbagai macam ragam, dan ada juga yang 3 dimensi. Nah, bisa kita klik. Nah, jadi, dan bisa kita pilih juga desain yang cocok. Kemudian bisa diganti juga judulnya sesuai dengan data kita. Nah, cukup simpel. Selanjutnya kita masuk ke, kemudian ada histogram. Sekilas, histogram ini mirip ya dengan bar atau kolom chart, namun sebetulnya ada perbedaan mendasar antara histogram dengan diagram batang atau grafik batang tersebut. Nah, pada histogram, jarak antar kolom atau batang itu dibuat serapat mungkin, bahkan kadang menempel. Urutan kelompok data ini juga tidak boleh diacak, karena nah, selanjutnya kita akan membahas tentang histogram. Sekilas, grafik histogram ini mirip ya dengan bar atau kolom chart yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, sebetulnya ada perbedaan mendasar antara histogram dan grafik batang atau diagram batang tersebut. Nah, pada histogram, jarak antar kolom atau batang ini dibuat serampat mungkin, bahkan menempel. Nah, pada histogram juga urutan kelompok data ini tidak boleh diacak, tetapi harus sesuai dengan jenjangnya.
Kemudian warna batangnya dibuat seragam dan biasanya diagram ini bertujuan untuk melihat bentuk atau distribusi dari suatu data. Baik, kita akan masuk ke contoh dengan menggunakan Excel. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mempunyai contoh data yaitu mengenai tinggi badan siswa SMA di SMA B. Yaitu ada sebanyak 20 siswa dan dengan tinggi sebagai berikut. Untuk membuat histogram, kita bisa memblok datanya yang berjumlah 20 ini, kemudian masuk ke insert dan pilih histogram. Karena bisa kita pilih juga di desain bahwa bentuk yang kita inginkan. Kemudian di sini bisa kita ubah judulnya menjadi tinggi badan siswa SMA B. Begitu. Kemudian di sini juga bisa ditambahkan tinggi judulnya ya, judul seperti tinggi badan, kemudian ini ada jumlah siswanya, seperti itu. Mudah. Kemudian akan kita lanjut ke diagram selanjutnya. Nah, terakhir kita akan membahas tentang scatter chart atau biasa juga orang bilang scatter plot gitu ya. Nah, pada grafik ini biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Masing-masing data diplot menjadi sebuah titik yang diposisikan sesuai nilai pada sumbu X atau Y. Biasanya sumbu X ini mewakili variabel independen dan biasanya variabel dependen ditempatkan pada sumbu Y. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh perhitungan dengan menggunakan Excel. Pada kesempatan kali ini, saya mempunyai salah satu contoh data yaitu mengenai data pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan variabel X atau independennya adalah stres kerja, kemudian variabel dependennya atau Y-nya yaitu kinerja pegawai. Baik, untuk membuat scatter chart yaitu bisa kita blok variabel X dan Y-nya. Di sini ada berjumlah 20 data atau ada 20 pegawai yang diteliti, kemudian kita masuk ke insert dan di sini bisa kita pilih yang ini. Nah, di sini juga banyak ya, bisa kita pilih desain atau desain yang cocok gitu ya untuk kita. Kemudian di sini di tanda plus ini kita centang axis title itu untuk memberikan judul ya, judul pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Bisa kita di sini kita pakai stres kerja. Kemudian di sini kita masukkan kinerja pegawai. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan garis untuk melihat bagaimana sih hubungan dari kedua variabel ini. Di sini kita bisa tambahkan trend line. Nah, maka akan muncul garis seperti berikut. Bisa kita lihat, bisa kita asumsikan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang negatif ya, atau bisa disimpulkan bahwa semakin besar nilai stres kerja, maka kinerja para pegawai ini akan semakin menurun gitu. Ada hubungan terbalik ya, atau hubungan negatif. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini.
mengenai visualisasi data dengan menggunakan software Excel. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.